seperti ini? Karena lulusan universitas, lulusan sekolah, mau SMA, mau universitas, itu rata-rata mereka pengennya jadi pegawai, nyari kerja, bukan menciptakan kerja, ya kan? Udah lulus mau kemana? Cari kerja gitu. Jadi memang kita mencari pekerjaan. Sekarang yang diminta adalah kita menciptakan pekerjaan, karena sekarang dengan jumlah orang yang semakin banyak, pekerjaan menjadi semakin sedikit. Makanya banyak lulusan-lulusan itu yang lulusan perawat terutama yang kerja di luar negeri. Ini kerjasama dengan negara yang bersangkutan, yaitu kita mengirimkan perawat kita untuk bekerja di sana. Karena memang di Jakarta sendiri atau di kota besar itu sudah sangat sedikit. Sementara yang ke daerah juga kurang. Ini siapa yang bocor nih? Farda? Geser. Ya, mampus ya. Farda Damayanti di mana nih? Hostnya siapa? Hostnya langsung di mute aja. Oke. Ya, jadi karena fenomena ini maka sekarang diminta semua lulusan atau semua mahasiswa itu belajar tentang wirausaha. Oke. Ini hasil penelitian data berdampak ya. Pengangguran lebih banyak, penganggurannya banyak itu disebabkan oleh ini. Karena mahasiswa sulit, bilangnya nggak belajar, biasa anak mahasiswa kan gitu. Untuk bisa melakukan apa harus belajar. Padahal belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja. Ya. Kemudian budaya masyarakat kita, keluarga dari dulu orang tua kita pengen jadi pegawai, ini dampak dari penjajahan. Karena kalau pegawai pada zaman penjajahan dulu kan keren bajunya dan seterusnya. Jadi kayaknya kalau jadi pegawai itu pasti akan apa sih, bahagialah ya, karena tercukupi secara materi. Ya. Dan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang, mohon maaf, keluarga atau orang tua yang memang kurang pengetahuan, dalam arti mungkin tidak hanya sekolahnya saja. Ada orang yang sekolahnya SMA, lulusan SMA, tapi pengetahuannya luas. Jadi pengalaman dan pengetahuan ini bukan dari tingkat pendidikan, tapi dari keluasan pengetahuan. Ya. Nah, kondisi ini mendukung terjadinya fenomena terjadi sekarang, sehingga dianjurkan kepada para lulusan, para orang-orang muda untuk menciptakan pekerjaan. Jadi jangan mencari pekerjaan. Dan saya yakin Anda sudah banyak melihat startup dan seterusnya itu sangat banyak, terutama pasca pandemi semuanya bermunculan. Ya, bahkan sekarang kalau Anda mau atau Anda suka dengan pekerjaan petani, yang sekarang sedang tren itu adalah petani modern. Indonesia lahannya luas, pertanian banyak, tapi karena dikelola secara tradisional, makanya kita kalah. Beras aja impor dari Kamboja, dari Vietnam, padahal negara kita lebih luas daripada negara mereka. Ini ironi ya. Jadi kalau Anda yang punya kampung dan kepengen jadi petani, jadilah petani modern. Pasti kita akan lebih baik dibanding negara-negara tersebut ya. Yang namanya wirausaha ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat, menilai kesempatan-kesempatan bisnis, kemudian mengumpulkan sumber daya, kemudian mengambil keuntungan, dan mengambil tindakan sukses. Jadi prinsipnya orang yang wirausaha itu berani untuk melakukan sesuatu. Berani untuk melakukan usaha dengan segala daya upaya, itu wirausaha. Ya, entrepreneur. Mampu, berani, dan seterusnya. Ini adalah konsep umum dari wirausaha. Jadi wirausaha zaman sekarang itu bukan cuma sekedar kayak orang dulu, misalnya mau berdagang dan seterusnya tanpa planning. Sekarang itu harus dengan planning. Ya, mindsetnya dulu dirubah. Bekerja itu tidak harus dengan orang, tapi kita bisa menjadi bos. Kita bisa mengatur orang untuk pekerjaan tertentu. Ya, kemudian kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kemudian didasarkan dengan ilmu, dengan belajar bagaimana mengembangkan satu usaha,
Kemudian kalau perlu kita ikut pendidikan resmi, formal, kalau tidak juga ikut pelatihan, it's okay. Kemudian kita lakukan dan hasilnya akan sukses. Tapi jangan lupa, di action ini nggak akan langsung dari action ini akan jadi sukses. Ya, Anda pasti baca. Nanti Anda juga akan lihat bagaimana para wirausaha yang sekarang sukses dulunya seperti apa. Ada yang istilahnya anak singkong. Ada yang tahu anak singkong? Ada yang pernah dengar nggak istilah anak singkong? Ada pengusaha sukses kita yang dulu disebut anak singkong. Siapa? Ya, Hairul Tanjung ya. betul, sawah. Ya, City. Sekarang Transmart di mana-mana. Transmart bukan hanya supermarket, tetapi mall. Kemudian ada Trans Snow World ya, dan segala macam trans segala macam itu mulai dari anak singkong. Kenapa anak singkong? Karena dulu ibunya untuk membiayai dia harus jalan singkong, ibu sama ayahnya sampai sekarang dia berhasil. Itu wirausaha. Ya, ada 3 jenis wirausaha kalau kita lihat ini menurut siapa ya? Oh, Ciputra. Oke. Ada 3 jenis. Ada aplikasi, ada inovasi, dan ada necessity. Kita lihat. Kalau necessity itu dari kalimatnya aja udah kelihatan. Necessity harus, terpaksa. Mau nggak mau banting tulang karena sudah harus hidup. Kalau nggak makan. Kaki buat kepala, kepala buat kaki. Itu namanya wirausaha terpaksa. Kemudian ada yang replikatif itu dari replikasi. Ya. Nah, yang kayak gini yang gampang, itu apa, kafe banyak, tapi nanti udah gitu hilang. Terus apa lagi dulu tuh? Yang pernah booming tuh apa kemarin? Cincin ya, batu cincin ya? Batu cincin semua orang lari ke gunung-gunung, nyari batu giyoko, dibongkarin semuanya. Habis itu nggak lama, nggak sampai berapa tahun, paling setahun. 2 tahun paling lama hilang. Terus apa lagi? Apa lagi itu yang booming terus ya, karena dia replika yang ini karena mengikuti dan dia tidak punya produknya kurang baik, hanya karena ngikut-ngikut doang, akhirnya kalah. Tapi yang bagus, entrepreneur atau usaha yang bagus itu pasti bertahan. Yang ditiru bertahan, yang niru kalau dia tidak tidak kuat atau dia tidak lebih baik daripada yang ditiru, dia akan kalah. Ya. Kemudian inovatif entrepreneur itu inovasi. Nah, kalau dilihat dari sini, yang namanya inovasi ini berdasarkan inovatif, bahasa orang Sunda nih. Inovatif, terus berpikir secara kreatif, melihat peluang dan meningkatkannya. Nah, ini yang entrepreneur atau wirausaha yang memang terus-menerus dipakai critical thinking-nya. Coba Anda lihat ya, mohon maaf, di antara kita banyak yang tunda UKT gitu kan ya. Banyak yang mengajukan takin. Anda lihat nggak pangsa pasar Anda dari mahasiswa keperawatan ini 946 loh. 946 mahasiswa semua kelas termasuk yang kelas RPL itu dengan gitu banyak orang, peluang apa yang Anda lihat? Siapa yang bisa? Apa yang kebutuhan sama oleh semua orang itu? Apa yang kebutuhan semua orang itu mempunyai kebutuhan yang sama? Kira-kira apa kebutuhannya? Bisa ngeliat nggak? Itu aja coba. Dari seluruh mahasiswa keperawatan yang 900-an orang tadi, punya kebutuhan yang sama nggak? Punya apa? Susah-susah mikir. Kebutuhan dasar itu apa kebutuhan dasar? Nah, makan, minum. Sekarang Anda lihat kan, Poltekkes nyediain satu alat minum perjurusan ya, yang di lantai 1, yang suka Anda isi ulang, untuk isi ulang. Ya kan? Harus ngantri untuk ngisi. Anda lihat peluang nggak di situ? Kalau bisa Anda menciptakan air minum
dibawa ke kampus dengan harga yang lebih murah daripada Aqua yang dijual, akan laku nggak kira-kira? Daripada lari ke bawah, antri lama di bawah, ini orang di luar jual 3.000, kok teman Anda bisa jual 2.000 misalnya atau 1.500? Mana yang akan kita pilih? Kalau nggak punya uang sama sekali, pasti akan lebih baik ngantri. Tapi kan kelas dan seterusnya ada, misalnya. Itu dari minuman, dari makanan. Berapa orang dari Anda yang datang pagi dan belum sarapan, misalnya? Dari semua kelas yang ada sekarang, tuh berapa kelas? Di atas ada 10 kelas. Siapa yang belum sarapan? Sarapan apa yang paling murah? Yang paling gampang? Dari situ ini bisa ternyata nggak usah bikin, kita ngambil dari orang misalnya. Nanti lama-lama terkenal. Oh, si M atau si N ini kalau bawa nasi uduknya lebih enak daripada nasi uduknya Mbak Mitri misalnya. Lebih enak dari nasi uduknya Bu Uban misalnya. Pasti akan ke situ lagi. Ya, karena kita tadinya niru, tapi hasil kita lebih baik, lebih murah dan lebih enak. Akhirnya teman-temannya daripada lari ke bawah, udah deh di atas ini. Gampang kok. Seperti Pak Mul. Dia melihat, Pak Mul itu melihat peluang. Banyak yang nggak sarapan pagi, disediainnya lontong gitu kan. Karena Indonesia kan sering makan nasi. Lontong, gorengan, itu kan kesukaan itu Pak Mul melihat peluang, makanya beliau menyiapkan itu. Ya, karena dia tahu sekian orang pasti ada yang nggak makan. Ibunya juga banyak yang kalau pagi jarang makan di rumah kan nggak sempat dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan inovatif entrepreneur. Tapi Pak Mul nggak inovasi karena dari tahun 2000 sekian itu aja nggak nambah-nambah jualannya, nggak berubah-berubah. Coba dibikin inovasi, dipasangin lontong dengan ini dijepret dari satu paket murah, paket hemat yang tadinya 3.000 jadi 2.500 misalnya. Kira-kira teman mahasiswa banyak yang akan beli nggak? Apalagi kalau murah, oh 2.000 satu pasang nih 2.000 ada bakwan sama lontong 2.000 dikasih sausnya di dalam apa kacangnya di dalam. Itu namanya inovasi. Besok lagi, oh sekarang nggak lontong, berubah lagi jadi lontong mie. Tadi lontong nasi, lontongnya buat diet-diet, yang suka diet kan lontong mie misalnya. Itu inovasi. Ya, itu yang disebut dengan inovatif entrepreneur. Kan kita lihat dari beberapa model bisnis yang bisa digunakan. Kenapa dipilihnya bisnis model sosial? Karena kita banyak berhubungan dengan manusia. Nanti kita lihat apakah keperawatan, bisnis di keperawatan termasuk bisnis sosial. Yang pertama adalah entrepreneur support model. Jadi target populasinya ini dari si perusahaannya atau dari orang yang punya usaha ini, dia melihat target populasinya, kemudian dia lihat marketnya. Nah, market ini akan memberikan masukan kepada populasi itu dan menjadikan masukan oleh si social enterprise ini untuk memperbaiki atau meningkatkan. Dan biasanya bentuknya adalah jasa. Ya jasa baik itu perorangan maupun dalam bentuk perusahaan, ya bisa freelance, bisa dan seterusnya. Kemudian bentuknya adalah produk jasa. Bentuknya adalah produk jasa. Apa? Servis komputer. Dia tawarkan itu. Bisa per individu, bisa kelompok. Apalagi? Perbaikan apa? Di rumah yang sering perbaikan apa? AC. Ada yang firma AC, ada yang firma, ada yang individu ya. Dan seterusnya. Ini karena berkaitan dengan manusia, itu nyebutnya bisnis sosial. Ya. Kemudian berikutnya ada market intermediate, perantara pasar. Kalau tadi langsung dari orangnya langsung ke target populasinya jadi satu marketnya. Kalau yang ini dia kedua, bisa ke marketnya, bisa ke target populasinya. Jasa juga, ya karena sosial enterprise biasa jasa kayak perawat. Perawat kan menyediakan jasa. Kita punya klinik mandiri yang kita tawarkan, kalau di klinik mandiri apa ya jasa perawatan, ya fisioterapi, jasa juga. Kita tidak menyediakan bentuk-bentuk barang seperti sabun, seperti mentega misalnya, tapi kita jasa merawat kita yang ditawarkan. Ya. Nah, jenis ini adalah menyediakan jasa yang dapat membantu populasi target menemukan market pembeli. Artinya dialah yang menjadi perantara. Kalau tadi
dia yang langsung memberikan layanan. Kalau ini dia membantu orang lain untuk mendapatkan marketnya, untuk bisa untung. Seperti apa? Biasanya dia menjadi pembeli, ini penjual kedua, apa sih istilahnya itu ya? Kalau kita ambil dari agen gitu, kemudian kita bantu menjualkan. Ya, jadi kita perantaranya di sini. Misalnya, ini kita masuk ke dalam tim pelayanan apa, atau kita mempunyai jasa apa, mau jasa akupunktur, mau jasa apa namanya, masas, jasa akupresur dan seterusnya. Nah, kita bantu. Ya, kita beli license-nya dia, kita atas nama perusahaan itu melakukan itu juga bisa. Ya, atau kita kerjasama itu tadi, kerjasama, atau kita membantu, kita nyariin orangnya, sementara si massagernya tinggal di tempat. Oh, yang perlu massage kita hubungin, kita cari orangnya, kita dan seterusnya gitu. Jadi kita yang mencari target populasinya. Ya. Kemudian model pemberdayaan. Nah, ini adalah menyediakan lapangan kerja. Ya, biasanya itu orang-orang yang disabilitas, biasanya benar nggak? Oh ya, ya biasanya orang-orang yang ya narapidana, disabilitas, tunawisma. Nah, ini pemerintah sekarang itu sudah membuat peraturan bahwa semua instansi pemerintah harus menerima apa, orang tunawisma, orang yang disabilitas di kantornya. Ya, kalau di Poltekkes masih belum ada yang mau mendaftar. Dan kita juga agak repot nanti kalau ternyata dia harus pakai kursi roda, adanya di mana? Kalau lab susah bimbing mahasiswa, paling administrasi. Ya, tapi kan nggak ada pendaftar administrasi yang cacat atau yang disabilitas. Nah, ini bentuknya adalah kita memberdayakan orang lain. Jadi kita, perusahaan kita memberdayakan orang lain. Artinya kita menggunakan model pemberdayaan pekerja. Dan yang keempat adalah free for service model. Ini rumah sakit sama sekolah. Jadi tidak ngambil untung. Jadi ini yang tidak, makanya free for service. Karena tidak mengambil untung. Kalau yang pertama tadi ngambil untung, ada untungnya. Nih, ya. Ini juga untungnya waktu sedikit. Kalau ini memang tidak mengambil untung. Ya, kalaupun ada itu karena memang dia memang ada, tapi tidak berarti harus untung sekian persen, enggak. Ya. Nah, ini model, salah satu model wirausaha juga yang bisa kita kembangkan. Kalau nanti Anda mau bikin klinik, harus pakai model ini, karena nggak mungkin kita kesehatan, kita ngambil untung besar-besar. Seperti kalau McD gitu kan, makanan-makanan itu mereka untungnya besar, tapi kalau pelayanan jasa gini biasanya tidak akan untung besar. Ya. Kemudian adalah subsidi pelayanan. Ini produk yang dihasilkan itu dijual, dan biayanya atau penghasilannya atau keuntungannya itu bukan buat pribadi, tapi buat kegiatan sosial. Nah, ini memang biasanya dilakukan oleh LSM atau yayasan-yayasan tertentu yang memang dia sosial gitu, untuk panti asuhan dan seterusnya. Ya, jadi dia cari dana dan seterusnya, berusaha bikin usaha, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kegiatan sosial yang dipegang. Ini adalah bisnis, ya. Di sini kita bicara mengenai etika bisnis. Ini kepanjangan orang Indonesia yang bikin kepanjangan. Jadi yang namanya bisnis itu harus berbasis ilmu pengetahuan, harus inovatif, punya strategi, punya niat kuat, menggunakan informasi dan teknologi sebagai media, dan supel ini artinya orangnya menyenangkan. Ini adalah kalau mau bisnis yang berhasil, dia harus memegang 6 prinsip ini. Nah, kita lanjut. Kalau bisnisnya sendiri, tadi kan kita udah bicara panjang lebar mengenai model bisnis atau model wirausaha. Nah, di dalam bisnis juga ada etika. Jadi nggak bisa semena-mena, nggak bisa semau-maunya.
Ya, ada yang sifatnya makro, ada yang sifatnya meso, dan ada yang sifatnya mikro. Makro itu levelnya nasional. Jadi dia mempelajari bagaimana bisnis ini berdampak terhadap kehidupan Indonesia misalnya. Atau kehidupan Jakarta besar. Ya. Bisnis kita ini bisa nggak berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak. Satu provinsi kah, satu negara. Ya. Tapi kalau kita hanya berkaitan dengan bidang organisasi tertentu, ya nggak levelnya besar, mungkin levelnya lokal aja, ya, hanya antar organisasi atau antar perusahaan, itu etikanya sifatnya meso. Nah, sementara mikro ini bila berkaitan dengan individu. Kalau tadi kelompok tapi levelnya lokal, kemudian lebih besar lagi adalah levelnya nasional ya atau regional, kemudian yang mikro itu bila antar individu. Itu etika. Ya, jadi ketika kita lakukan bisnis individu, maka kita harus menerapkan mikro etika. Kalau kita berbisnis dengan perusahaan-perusahaan yang sedikit yang tidak mempengaruhi secara nasional, yang cuma beberapa perusahaan, berarti kita terapkan meso etika. Sementara makro etika itu nanti kita terapkan ketika dia berbisnis yang secara nasional atau regional. Ada beberapa, ini saya ambil dari salah satu apa? Ini salah satu teori mengenai etika bisnis. Ada banyak teori etika bisnis, ya. Nanti Anda harus cari. Ada 4 atau 5 kalau tidak salah. Saya kemarin saya baca-baca. Saya ambil aja yang paling mudah, ya. Pelanggaran terjadi bila terjadi suap. Ini juga waktu bicara mengenai PBAK, siapa yang sudah dapat PBAK juga kita bicara ini kan. Suap itu adalah untuk mempermudah usaha kita, maka kita memberikan sesuatu kepada orang yang memang berpengaruh terhadap proses itu. Itu suap, ya. Paksaan artinya kita maksa orang tersebut atau organisasi tersebut untuk melakukan sesuatu. Misalnya, oke, aku bantu sekolahnya supaya aku bantu ke donasi ke sekolah. Tapi di dalam sekolah itu harus ada ini. Nah, itu namanya paksaan. Jadi kita melakukan bisnis, tapi ada unsur paksaan di dalamnya. Ada penipuan, ini penipuan banyak, sangat banyak. Ya, siapa yang tahu travel haji apa? Berapa travel umroh yang sudah masuk? Apa sih dulu tuh? Yang sampai masuk penjara. Itu kan dia menipu orang-orang yang mau ikut umroh, diambil uangnya, tapi orangnya nggak pergi. Ya, orang sekian banyak, misalkan dapat 1 juta orang, tapi yang pergi mungkin hanya 1.000 atau 2.000. Yang 8.000-nya nggak sempat pergi, karena uangnya 8.000 dipakai oleh orang yang 2.000 yang pergi tadi misalnya. Itu penipuan. Atau ketika Anda pesan online, pesannya barang A, ternyata dapatnya A, tapi luarnya doang. Dalamnya bukan. Misalnya. Loh, kita belinya barang original, kenapa datangnya nggak original? Itu penipuan. Misalnya, ya seperti itu termasuk pelanggaran etika. Kemudian mencuri kalau mencuri kasat mata orang maling ya seperti biasa. Tapi pencurian di dalam perusahaan apa? Pencurian di dalam perusahaan adalah kita melakukan manipulasi. Kita beli barang, lapor beli barang, bikin bukti beli barang 10, tapi barangnya ada 8, 2-nya dalam bentuk uang. Itu pencurian termasuk. Memanipulasi. Gitu ya. Di dalam bisnis juga sebaiknya tidak dilakukan, dan diskriminasi tidak jelas ini segala macam yang di luar 4 tadi. Segala macam tindakan-tindakan tercela di dalam bisnis yang di luar dari suap, pemaksaan, penipuan, dan pencurian, apapun di dalam itu. Itu termasuk ke diskriminasi yang tidak jelas, unfair discrimination. Ya. Oke, saya rasa selesai cepat ya. Saya takut temannya sudah ada yang mulai. Itu yang berkaitan dengan kewirausahaan secara umum, konsepnya. Sekali lagi ketika di level Anda ini, mahasiswa, ya, jadi jangan hanya membaca dari PowerPoint. Ini adalah lingkupnya. Setelah ini silakan
googling, silahkan buka buku-bukunya, referensi yang digunakan di RPS, cari mengenai definisi kewirausahaan, pengertian, tujuan, manfaat, dan seterusnya. Kemudian bagaimana etikanya dan seterusnya, itu ada lebih menyampaikan satu persatu karena itu sudah jelas di dalam di sana. Ini saya hanya memberikan beberapa brief untuk membuat atau menggugah Anda punya apa itu bayangan tentang apa. Itu bukan jualan ya.